Selamat pagi, perkenalkan saya Hani Setiawati, guru seni budaya tari, Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi jenis-jenis tari tradisi. Adapun tujuan pembelajaran antara lain, satu peserta didik mampu mengkategorisasikan jenis tari tradisi berdasarkan koreografi dan fungsi secara berkelompok. Dua peserta didik mampu mengkategorisasikan ciri-ciri dan contoh tari tradisi berdasarkan koreografi dan fungsi secara berkelompok. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah jenis tari tradisional berdasarkan koreografi dan jenis tari tradisional berdasarkan fungsi. Jenis tari tradisional berdasarkan koreografi dibagi 3 bagian, yaitu 1. Tari rakyat, 2. Tari klasik, 3. Tari kreasi baru. Tari rakyat adalah tarian yang sudah mengalami perkembangan sejak zaman masyarakat primitif sampai sekarang. Ciri-ciri tari rakyat yaitu sederhana, tidak mengutamakan unsur keindahan atau norma atau aturan, biasanya mengandung kekuatan magis atau bersifat sakral, menekankan nilai-nilai kebersamaan. Contoh, tari jatilan, tari angguk, dan tari reog. Tari klasik adalah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan mulai ada sejak zaman masyarakat feodal, atau tarian yang dipelihara di istana raja-raja dan bangsawan yang telah mendapat pemeliharaan yang baik. Ciri-ciri tari klasik yaitu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keraton atau kerajaan bangsawan, memiliki aturan pakem patokan baku, memiliki nilai estetis keindahan yang tinggi, setiap geraknya memiliki makna atau arti. Contoh, tari bedaya, tari serimpi, dan tari kelana raja. Tari kreasi baru adalah tari yang mengalami modernisasi yang timbul karena untuk memenuhi cita-cita gerakan romantis yang bertujuan untuk ekspresi dan desakan batin. Ciri-ciri tari kreasi baru yaitu koreografinya berpijak dari tari rakyat atau tari klasik sebagai hasil dari kreativitas penciptanya, bukan tari yang bertujuan melengkapi upacara adat atau ritual kebudayaan, lebih memprioritaskan pola gerakan sebagai hasil eksplorasi, menampilkan kebebasan dalam berkreasi. Contoh, tari merak dari Jawa Barat, tari yapong dari Yogyakarta. Jenis tari tradisional berdasarkan fungsi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tari upacara atau ritual, 2. Tari pergaulan, 3. Tari pertunjukan atau tontonan. Tari upacara atau tari ritual. Sejak zaman Hindu, masyarakat Indonesia telah menggunakan tari-tarian sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Contohnya, di Bali masih banyak dijumpai tari-tarian yang dilakukan di tempat ibadah agama Hindu pura sebagai sarana komunikasi pemeluk Hindu dengan para dewa. Ciri-ciri tari upacara yaitu merupakan sarana komunikasi dengan Tuhan atau dewa atau leluhur, memiliki tingkat kesakralan yang tinggi, dilakukan pada waktu tertentu, memiliki penari dan tempat terpilih untuk melaksanakannya terdapat sesaji. Contoh, tari huduk dari Dayak, tarian untuk memohon agar hasil panen melimpah. Tari Sangiang Jaran dari Bali, tarian untuk tolak bala. Tari pergaulan adalah jenis tari tradisional yang berfungsi untuk menciptakan kegembiraan, kemeriahan suasana pada upacara-upacara adat perkawinan. Pada intinya, jenis tari pergaulan adalah berupa tarian berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri tari pergaulan yaitu bersifat sosial, sarana komunikasi dengan lingkungan dan sesama, sebagai penyemarak atau menciptakan suasana gembira, biasanya berupa tarian pergaulan atau berpasangan laki-laki dan perempuan. Contoh, tari Zapin dari Riau, tari Tayub dari Jawa Tengah. Tari pertunjukan atau tontonan, jenis tari yang berfungsi sebagai tari pertunjukan atau tontonan yaitu jenis tarian yang dihadirkan hanya sebagai hiburan semata. Dengan menyaksikan atraksi-atraksi pada sebuah tarian, diharapkan penonton akan merasa terhibur. Tari sebagai seni pertunjukan, penyajiannya selalu mempertimbangkan nilai-nilai artistik sehingga penikmat dapat memperoleh pengalaman estetis dari hasil pengamatannya. Ciri-ciri tari pertunjukan yaitu menyajikan nilai estetik yang tinggi untuk menarik minat penonton,
bertujuan sebagai sarana tontonan, bukan tari yang bertujuan melengkapi upacara adat atau ritual kebudayaan. Contoh, sendera tari Ramayana, tari golek ayun-ayun dari Yogyakarta. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan salam budaya.